Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari jemaat Narwastu yang diberkati Tuhan, apa kabar? Kita jumpa lagi dengan ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya yang di rumah maupun yang di sini dilawati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita tetap semangat memuji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, mari kita menyembah Tuhan, karena Allah kita Allah yang begitu luar biasa dan sangat dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Bapa. Kasih-Mu luar biasa, Kasih-Mu hebat, Kasih-Mu sangat dahsyat, memberkati setiap jemaat yang ada pada pagi hari ini, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat semua yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Aku percaya kepadamu Yesus, Kasih-Mu luar biasa memberkati kami dengan penuh sukacita. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau ibadah, berkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya jalan Tuhan, jalan yang terbaik. Kasih-Nya sangat luar biasa. Terlalu besar Tuhan. Engkau memberikan kami sangat luar biasa. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan sekali lagi. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan masih ada jalan. Ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Jemaat yang di rumah bisa bangkit berdiri, katakan Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Oh, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari sembah, oh kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Jalan terbuka Tuhan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus. Kau terlalu
ajaib Tuhan. Kau terlalu besar buat kami Tuhan. Kau terlalu hebat Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang selalu percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Masih ada jalan terbuka buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama katakan, masih ada jalan terbuka buat kita semuanya. Haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaranmu. Sekali lagi katakan, masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku. Oh, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Katakan, kulihat kebesaranmu. Kebesaranmu, kulihat kebesaranmu Tuhan. Kulihat kebesaranmu. Sekali lagi katakan, kulihat. Kulihat kebesaranmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami melihat kebesaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Masih ada jalan terbuka, itu karena kasih-Nya Tuhan mengalir seperti sungai. Betapa baiknya anugerah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, bersukacita karena kasih-Nya Tuhan seperti sungai yang mengalir. Katakan kanan kiri, haleluya. 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 Ayo sama-sama katakan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya
biasa. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan setia, kita juga mau setia. Setia mendengarkan firman Tuhan, setia berdoa, setia memberikan apa yang Tuhan perlukan. Karena Tuhan sudah memberikan kita begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Sampai akhir aku mau setia untuk melayani-Mu Tuhan. Seperti wanita yang sedang mengurapi minyak ke kaki Yesus. Ayo sama-sama katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sama-sama katakan sampai akhir. Sampai akhir. Haleluya. Kami mau setia. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Terima kasih Tuhan.
akhir Tuhan. Ini perkataan dari kami Tuhan. Sampai akhir Tuhan, kami mau tetap setia untuk melayani-Mu Tuhan. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan duka maupun tidak suka Tuhan, kami tetap mau melayani Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, di saat kami melayani Engkau Bapa, kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu Pastor Greg Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu melalui kata-katanya Tuhan, melalui firman-Nya Tuhan, untuk jemaat Narwastu Tuhan, sehingga kami boleh diberkati. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, yang siap melayani kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang begitu baik dan mengasihi setiap kehidupan kita. Di minggu yang ketiga di bulan Oktober ini, kita masih dapat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Baik, firman pada hari ini, mari kita siapkan hati kita. Silahkan duduk Bapak Ibu, untuk kita dalam beberapa waktu mendengarkan firman yang luar biasa ini. Baik, saya mulai dengan sebuah pendahuluan yang baik, yaitu tentang keadaan yang kita alami mengenai COVID-19. Betul, sudah 2 tahun, dan sepakat bersama seluruh dunia bahwa obat yang mujarab, obat yang menjadi andalan, sesungguhnya tidak ditemukan. Lalu apa yang menjadi kekuatan, daya tahan untuk seseorang dapat bertahan di keadaan COVID-19 ini? Tidak lain tidak bukan adalah imun tubuh atau imun kesehatan, kekebalan tubuh untuk menghadapi COVID-19 ini. Karena begitu ganasnya, apalagi dengan varian-varian baru yang katanya akan menyerang paru-paru, dan sekaligus dalam sekian waktu langsung orang tersebut tidak berdaya, dan kemudian tidak sedikit orang meninggal. Saya baru update semalam bahwa rupa-rupanya di Rusia sekarang ini ada 1.000 orang meninggal di dalam waktu 24 jam oleh karena COVID-19 ini. Berarti Bapak Ibu, bukan hanya sebuah yang disebut orang berpikir konspirasi, tapi penyakit ini, keadaan ini sungguh benar-benar ada. Apa yang kita buat? Usulan dan saran adalah untuk meningkatkan imun tubuh. Kalau imun tubuh seseorang kuat, maka dia akan mampu untuk menghadapi COVID dalam semua serangan dan kemudian pengaruh daripada virus itu. Nah, saya menemukan dalam sebuah artikel yang sangat baik, dikatakan seperti ini. Minimal ada 5 yang dapat menguatkan imun tubuh kita dalam menghadapi serangan-serangan virus. 4 di antaranya seperti ini, yaitu harus tidur dengan cukup, lalu kemudian menggerakkan tubuh, move your body, exercise. Lalu kemudian yang keempat, makan makanan yang bergizi, yang bernutrisi tinggi, itu akan meningkatkan imun tubuh. Lalu kemudian yang kelima adalah mengkonsumsi suplemen atau vitamin-vitamin yang dapat menguatkan tubuh. Karena sesungguhnya tidak ada obat, tapi ini kalau dikerjakan akan menghasilkan imun tubuh seseorang akan semakin kuat. Lalu kemudian kita bertanya tentunya, apa yang menjadi nomor 1? Nomor 1 adalah bukan makanan Bapak Ibu. Nomor 1 bukan olahraga. Selain iman kepada Tuhan, saya percaya adalah poin pertama ini perlu kita dapatkan. Yaitu apa? Untuk meningkatkan imun tubuh seseorang. Atau mengapa imun tubuh seseorang bisa tiba-tiba drop alias menjadi lemah adalah karena yang nomor 1 ini. Apa kira-kira nomor 1? Nomor 1 adalah bagaimana kita harus memanage yang namanya stres. Kalau seseorang dapat mengendalikan stres pekerjaan, stres keluarga, stres yang disebut dengan pelayanan, atau stres apapun dalam hidup seseorang,
Saya mau katakan seperti ini. Engkau akan menjadi lebih kuat dan engkau akan lebih mampu menghadapi keadaan apapun. Karena sesungguhnya penyakit yaitu psikis, bukan fisik, tapi psikis, kejiwaan, itu sangat mempengaruhi imun tubuh seseorang. Lalu nasihat bijaknya sederhana, jangan stres. Dunia menghadapi penyakit ini, dunia menghadapi keadaan ini. Kalau mau dikatakan seperti ini, yang susah itu bukan cuma kita, tapi seluruh dunia menghadapi kesusahan. Yang menderita itu bukan cuma kita, tapi seluruh dunia menghadapi penderitaan itu. Lalu apa yang kedua kira-kira supaya kita jangan stres? Ingat baik, stres itu berasal dari pikiran. Kalau pikiran kita selalu positif, alias pikiran kita memikirkan apa yang dikatakan oleh Alkitab, semua yang kudus, semua yang benar, semua yang suci, yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Maka saya percaya bahwa ketika kita memikirkan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, hal-hal yang berfaedah, maka saya yakin kita akan jauh dari stres. Nah, Bapak Ibu, saya tahu ada hal-hal yang negatif. Saya tahu ada hal-hal yang disebut dengan masalah pergumulan hidup. Tetapi firman sekaligus nasihat kesehatan kita adalah jangan itu membuat engkau stres. Karena ketika engkau stres, itulah imun tubuhmu menjadi lemah dan mudah akan diserang oleh virus ini. Olehnya, mari perbanyak ucapan syukur. Yang kedua, mari perbanyak melihat hal-hal yang positif. Yang ketiga, senantiasa optimis, jangan pesimis. Melihat hari besok jauh lebih baik dari hari ini yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam penggembalaan Rasul Paulus sangat-sangat menarik. Ketika dia menjumpai umat yang digembalakan. Ini seorang hamba Tuhan yang bisa jadi teladan buat semua kita. Karena apa? Kalau dia menjumpai umatnya, dia selalu menaikkan ucapan-ucapan syukur. Dia tidak kutuki jemaatnya, dia tidak salahkan jemaatnya, tapi dia membawa jemaatnya di dalam doanya. Nah, ini seorang gembala yang bagi saya yang luar biasa. Kepada jemaat Timotius, dia bilang begini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Saya percaya Bapak Ibu, seorang gembala, secara khusus gembala jemaat, perlu ada yang disebut sikap bisa mengapresiasi jemaatnya. Dan ketika Paulus hadir kepada jemaat Tesalonika, dia sungguh menghargai semua kesetiaan, pelayanan daripada jemaat Tesalonika. Dia terus membawa jemaat ini di dalam doa. Dia bilang begini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu di dalam doa. Ayat berikutnya, ayat yang ketiga sangat menarik. Apa dikatakan? Dibilang begini, sebab kami apa? Selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Padahal Bapak Ibu, Paulus mengunjungi jemaat Tesalonika ini tidak lama. Hanya dikatakan dalam sebuah data dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa hanya 3 kali hari Sabat. Berarti nggak sampai 1 bulan. Tetapi kesan yang sangat menarik adalah bagaimana Paulus mengutus Timotius untuk juga masuk dalam penggembalaan di Tesalonika ini. Lalu kemudian Paulus mengapresiasi untuk 3 bagian yang sangat luar biasa, kekayaan rohani di jemaat Tesalonika. Apa itu? Jemaat ini punya pekerjaan iman yang hebat. Bukan saja pekerjaan iman, tetapi jemaat ini juga punya usaha kasih. Dan bukan hanya itu saja, mereka punya ketekunan pengharapan. Mari kita lihat satu demi satu. Poin yang pertama, jemaat Tesalonika punya pekerjaan iman yang hebat. Dikatakan begini kepada kita, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tahukah Bapak Ibu,
Di mana bisa kita tahu iman yang sejati itu? Iman yang sejati bukan ketika semua jadi beres. Setuju Bapak Ibu? Iman yang sejati tidak semua keadaan baik lalu kita berkata haleluya. Semua orang bisa mengatakannya. Tapi justru di saat jemaat Tesalonika mengalami penindasan, disitulah nampak iman mereka yang tulen, yang sejati, yang hanya kepada Tuhan dan tidak menyerah dengan penindasan. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen bukan menjadi semua jadi beres. Apapun yang kita alami, ingat baik, itu sebenarnya ujian iman kita. Hal enak, tidak enak, hal baik, tidak baik, hal sakit maupun sehat. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, masihkah kita beriman kepada Tuhan? Karena apa? Jemaat ini sedang ditindas. Jemaat ini sedang dianiaya. Jemaat ini sedang punya pergumulan yang berat. Tapi yang luar biasa adalah mereka buktikan iman mereka tidak kalah dengan itu semua. Iman mereka tidak jadi mundur. Karena saya percaya Bapak Ibu, justru kulit yang asli ditaruh dalam perapian terbakar tidak menjadi ujian. Apakah kulit itu asli atau bukan? Iman seseorang menghadapi tantangan nyata dalam setiap pencobaan yang engkau alami. Saya mau encourage Bapak Ibu dimanapun engkau mendengar khotbah ini. Jangan kalah dengan masalahmu. Amin. Jangan kalah dengan penyakitmu. Amin. Jangan kalah dengan pergumulanmu. Karena saya percaya, selain ada reward di balik semuanya itu, tapi ada satu pembuktian yang hebat bahwa iman yang kau miliki bukan iman yang dikalahkan oleh dunia ini. Tetapi iman yang kau miliki adalah iman yang tetap bertahan di tengah pencobaan yang ada. Kita lihat bagaimana poin kita yang pertama, bahwa jemaat Tesalonika adalah tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, banyak hal yang kita tidak mengerti di dunia ini. Sangat banyak. Tapi masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan? Banyak hal doa-doa kita yang kita naikkan, mungkin engkau berkata belum dijawab. Tapi saya mau tantang Bapak Ibu, masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Mungkin banyak hal dalam hidupmu, kerinduanmu, impianmu, visimu belum digenapi. Tapi masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Karena saya percaya, saya yakin dan saya sangat yakin bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukannya. Tinggal tunggu tanggal waktunya Tuhan. Tinggal tunggu masanya Tuhan, engkau akan melihat. Kepada Abraham Tuhan membuktikan, sekalipun keadaannya sudah lemah, Alkitab mencatat usianya bukan usia untuk produktif menghasilkan anak. Tapi yang hebat, luar biasa, Abraham dan istrinya punya anak, Ishak. Itu satu perkara bagaimana dia percaya kepada janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan dalam Alkitab kita menjumpai bagaimana Ribka, istri daripada Ishak sendiri juga dijumpai mandul. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sudah berjanji, keturunan yang akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai adalah keturunan dari Ishak dan bukan Ismail. Dan apa yang terjadi? Dengar baik. Tuhan membukakan kembali rahim itu. Dan lahirlah yang disebut dengan, yaitu Esau dan Yakub. Sedang membuktikan kepada kita sederhana. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, tetaplah percaya kepadanya. Engkau akan melihat mujizat itu masih ada. Bukankah lagu pujian kita berkata hari ini, Tuhan itu punya jawaban untuk semua pergumulan kita. Hanya satu yang Tuhan mau rindu dalam hidup kita. Mari tetap percaya kepada Dia. Mari tetap yakin kepada Dia. Bahwa firman-Nya pasti akan digenapi. Jemaat di Tesalonika, dengar baik. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mereka itu bersedia meninggalkan berhala-berhalanya. Nah, ini menjadi satu tantangan dalam hidup kita mengikut Tuhan. Karena apa? Banyak kekristenan sudah percaya kepada Tuhan, tapi masih mengandalkan berhala-berhala. Entah itu mungkin berhala yang disebut dengan titipan dari orang tua, atau warisan dari budaya kita. Tapi saya mau katakan seperti ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, sedang mau kita untuk mau menguji iman kita.
Apakah kita masih memegang, percaya, mengimani hal-hal yang budaya-budaya tersebut, berhala-berhala itu? Atau hanya satu saja, engkau percaya kepada Tuhan yang hidup itu? Jemaat Tesalonika menarik Bapak Ibu. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia tidak mencampur kepercayaan itu kepada berhala-berhala yang lain. Karena ingat, Tuhan itu cemburu. Dia tidak mau diduakan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, percayalah kepadanya. Jangan kepada berhala-berhala itu. Kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, benar kita ada masalah, tapi masihkah engkau cari Tuhan? Atau engkau cari dukun? Masihkah engkau mengandalkan Tuhan? Atau engkau cari koneksi pada manusia? Masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Atau malah engkau mencari pertolongan kepada ilmu-ilmu gaib? Jemaat Tesalonika amat luar biasa. Mereka meninggalkan, menaruh di belakang, membuangnya dari hidup mereka. Dan Paulus memuji pekerjaan iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apapun yang kau alami, percayalah, ketika kita menomorsatukan Tuhan, saya yakin Tuhan itu Tuhan yang membela anak-anaknya. Haleluya. Ada satu statement yang menguatkan saya, yang selalu saya pegang dalam hidup saya menghadapi apapun ujian iman saya. Yaitu apa? Ini. Susah bukan berarti mustahil. Ada banyak orang sekarang ngomong apa? Susah. Mau kerja ini susah. Mau bikin ini susah. Mau buat ini susah. Hanya susah yang ada di hidupnya. Tapi dengar baik. Susah bukan berarti mustahil. Artinya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang beriman, tidak ada yang mustahil. Berarti masih ada mujizat. Masih ada pertolongan. Masih ada pengharapan kepada Tuhan. Masih ada kita bisa melihat hari yang lebih baik dari hari ini. Mungkin engkau sedang sakit. Engkau berkata, susah saya Pak. Mungkin engkau sedang ada dalam pergumulan yang sangat berat dan engkau berkata, aku susah Pak. Hari-hariku hari-hari penuh dengan air mata. Tapi saya mau katakan pada hari yang indah ini, susah bukan berarti mustahil. Percayalah kepada Tuhan. Iman saya seperti ini. Kalau orang lain Tuhan tolong, Tuhan juga bisa tolong kita. Kalau penyakit orang lain disembuhkan, masa Tuhan gak bisa sembuhkan kita? Alkitab kita buku-buku yang hebat. Ada orang lumpuh, disembuhkan Tuhan. Ada orang yang tuli, dibukakan Tuhan telinganya. Ada orang yang buta, Tuhan mencelikannya. Ada orang yang mati, Tuhan membangkitkannya. Saya mau katakan sederhana. Kalau Tuhan tolong mereka, mana mungkin Tuhan tidak tolong kita? Bukankah Tuhan itu Tuhan yang baik? Bukankah Tuhan itu Tuhan yang sangat peduli dengan anak-anaknya? Saya yakin pergumulan apapun yang kau alami, ingat satu hal, tidak ada yang kebetulan. Amin. Amin. Kalau tidak ada yang kebetulan, jawab berikutnya adalah pasti ada rencana Tuhan yang baik dan indah. Nah, ini kita bahagianya memiliki Tuhan. Karena apa? Kita berkata, tidak ada yang kebetulan. Kalau engkau sedang mengalami kesusahan, katakan dengan imanmu, susah bukan berarti mustahil. Kalau engkau sedang mengalami penderitaan yang sangat berat, saya mau katakan, susah bukan berarti apa? Mustahil. Kadang-kadang kita ingin mau menerobos membuat sesuatu. Miliki iman yang menerobos itu. Iman yang berkata, sekalipun susah, tapi tidak ada yang mustahil. Dan terbukti Bapak Ibu, iman kita, iman kepada Tuhan yang hebat luar biasa. Glory bagi Dia, kemuliaan bagi Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yang kedua, jemaat Tesalonika amat-amat dipuji oleh Rasul Paulus. Karena apa? Poin yang kedua, karena usaha kasihnya, kasih mereka yang sangat-sangat nyata. Nah, ini yang menariknya Bapak Ibu. Iman mereka mantap. Tapi perbuatan mereka, luar biasa terbukti. Ayat 9 bilang begini, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami bagaimana apa? Kami kamu sambut. Tahukah Bapak Ibu, iman tidak hanya berdiri sendiri. Iman harus nyatu dengan perbuatan. Kalau tidak, kosong. Kalau tidak, mati. Kata kitab Yakobus sedang bicara kepada kita.
bahwa jemaat Tesalonika mereka sungguh-sungguh mengaplikasikan iman mereka dalam kasih mereka. Kasih yang seperti apa? Ini menarik nih. Lihat nih. Mereka menyambut pemberita Injil. Tahukah Bapak Ibu, ketika menyambut seseorang berarti siap rugi, bukan? Ketika menjamu hamba Tuhan, kita siap rugi, bukan? Tapi bagi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, itu bukan lagi sebuah kerugian. Tapi itu sebuah aplikasi kasih. Sebab dikatakan oleh Alkitab seperti ini. Bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak Tuhan yang tidak Tuhan yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saja tidak kau bisa kasihi? Bagaimana engkau bisa berkata, I love you Lord, I love you God so much, tapi yang di depanmu kau benci? Alkitab berkata, kitab Yohanes apa? Gak mungkin. Engkau akan disebut sebagai pendusta. Bagaimana engkau berkata, aku mengasihimu Tuhan? Tidak kelihatan mana Tuhan. Kita tidak lihat secara mata jasmani. Sementara yang di depanmu asik kau benci, asik kau tengking, asik kau musuhi, asik kau jauhi. Dan kau marah-marah dengan dia, lalu kemudian kau berkata, I hate you. Saya mau katakan hari ini, jemaat Tesalonika mewujudkan usaha kasih mereka. Mereka menyambut pemberita Injil. Ada Paulus, ada Silwanus, dan kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang lain, termasuk Timotius. Disambutnya luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, ini ayat sangat-sangat populer. Dan saya yakin ini ayat luar biasa buat hidup Bapak Ibu. Apa itu? Dengar nih. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima apa? Upah orang benar. Kalau saya baca ayat ini, saya teringat kembali puluhan tahun yang lalu. Mengapa Pak Gret ini jadi hamba Tuhan? Sebenarnya cita-cita saya bukan mau jadi pendeta. Pendeta itu bagi saya hanya orang-orang tertentu dan bukan untuk saya. Sampai saya harus belajar melalui sekolah menengah atau di SMA, SMP, itu yang mengarah kepada cita-cita saya. Jadi apa? Bukan jadi pemain bola, bukan jadi pemain badminton, tapi mau jadi seorang dokter. Itu adalah impian saya. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau berikan aku otak yang mampu untuk menjadikan aku menjadi seorang dokter bagian perubatan. Tapi apa yang jadi Bapak Ibu? Ayat ini sungguh-sungguh teraplikasi, digenapi. Rumah kami itu rumah kecil di Jakarta, di kompleknya gang yang sangat kecil. Tetapi yang luar biasa, orang tua saya selalu membuka hati untuk menjamu hamba-hamba Tuhan. Setiap kali saya pulang sekolah, ada saja hamba Tuhan dari daerah. Ketika mau seminar di Jakarta, ketika melakukan pelayanan kegiatan di Jakarta, menginaplah di rumah kami. Dan rumah itu sangat sempit. Mereka tidak tidur di kamar, tapi mereka tidur di ruang tamu. Bahkan jamuan pun hanya yang batas kami suguhkan pada mereka adalah mie instan rasa kasih sayang. Bayangkan Bapak Ibu, hanya mie instan, campur telur, sedikit ada baksonya. Oh, tetapi mereka berkata, terima kasih, terima kasih. Dan rumah itu sangat kecil, kamarnya cuma satu, lalu kemudian hanya ada ruang tamu. Tetapi hamba Tuhan silih berganti datang. Dan mereka pasti saya yakin, mereka mendoakan orang di mana mereka tinggal. Mendoakan rumah di mana mereka tinggal. Dan salah satu tentu doa mereka adalah, supaya ada anak dari keluarga ini menjadi hamba Tuhan. Dan amat sangat luar biasa Bapak Ibu. Awalnya saya berkata tidak untuk sebuah gelar, sebuah jabatan hamba Tuhan. Tetapi saya akhirnya akur dan mengerti, setuju bahwa ketika Tuhan bawa saya ke panggilan ini, inilah panggilan yang terbaik dalam hidup saya. Dan ingat baik Bapak Ibu, upah menyambut seorang nabi adalah nabi. Upah menyambut seorang benar adalah upah orang benar. Berarti apapun usaha kasihmu, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Amin.
Kalau engkau berkata, aku mau anakku jadi pendeta, dekatkan dia dengan hamba Tuhan. Saya yakin dia akan jadi hamba Tuhan. Amin. Oh begitu ya, gampang sekali. Oh sepertinya kayak seperti apa tuh? Oh karbit, dikarbitkan lalu kemudian jadi. Ya bisa jadi, tetapi ini ayat tidak salah. Jangan paksa dia, tetapi ambil cara yang hebat untuk engkau mengerti. Sesiapapun yang menyambut seorang nabi, upah nabi ada di hidupnya. Menyambut seorang benar, upah orang benar ada di hidupnya. Dan saya mau katakan seperti ini, bahwa jemaat Tesalonika, jemaat yang mewujudkan kasihnya, bukan cuma dengan ngomongan, bukan cuma dengan kata-kata, itu mah gampang. Orang bilang, I love you, gampang. Tapi saya mau katakan, murahan. Tetapi ketika kasih itu kau wujudkan dengan perbuatan, itu gemanya sangat panjang. Untuk orang dapat mengerti bahwa kasih bukan hanya sebatas kata-kata, tapi kasih ada dalam perbuatan. Amin. Bukankah itu yang Yesus kerjakan di kayu salib? Dia berkata, I love you. Dia rela mati di atas kayu salib. Orang berkata hina, sebuah kebodohan. Pilihan Yesus mati di atas kayu salib. Memang kata kitab Korintus, salib bagi dunia adalah kebodohan. Tetapi bagi orang yang mau diselamatkan, itu adalah kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kematian Yesus sedang membuktikan, kau lagi tidak mati bagi dosamu. Surga terbuka bagi hidupmu. Untuk engkau tidak lagi dengan amal ibadahmu, dengan kekuatanmu, tapi justru dengan ada penebusan di atas kayu salib. Dia gantikan dirimu, dia gantikan hidupmu. Dia rela mati di atas kayu salib untuk berkata, aku mengasihi engkau dan mau mati bagi engkau. Kitab Yohanes mencatat, adakah seorang sahabat yang mau rela mati bagi sahabatnya? Dan Yesus adalah sahabat yang sejati. Poin saya yang kedua, bagaimana Paulus mengapresiasi kasih di jemaat Tesalonika adalah mereka menjadi teladan. Di ayat 7 dikatakan seperti ini kepada kita, amat-amat sangat menarik, bahwa dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saya mau katakan pada Bapak Ibu, bagaimana jemaat Tesalonika ini produktif. Wow, kalau orang mengasihi Tuhan, itu nggak usah diceritakan. Orang sudah tahu pasti. Dan saya percaya kekristenan itu amat-amat sangat berimpak untuk di lingkungan di mana dia tinggal. Karena apa? Karena dia menjadi pribadi yang berbuah. Tahukah Bapak Ibu, kalau analogi pohon, akarnya itu tidak kelihatan. Batangnya ya naik kuat, sehat. Tapi saya mau katakan, buahnya itu tidak dapat disembunyikan. Tanamlah pepaya, engkau akan melihat buahnya menjulur. Orang berkata, wow, bagusnya pepaya itu. Tanamlah jeruk, lihat, rindang luar biasa. Dapatkah menyembunyikan buah jeruk? Tidak. Demikianlah hidup kekristenan. Bahwa hidup kita ini menjadi produktif, berakar kuat, bertumbuh kuat, dan kemudian berbuah lebat. Dan itu jemaat yang ada di Tesalonika. Makanya Bapak Ibu, saya sangat-sangat mengagumi Paulus di dalam hal memuji sungguh jemaat Tesalonika ini. Dan ini kerinduan tentu semua hamba Tuhan, termasuk kerinduan Tuhan. Bahwa di tengah-tengah pandemi ini sekalipun, kita harus tetap produktif. Amin. Tidak ada alasan. Sehingga amat sangat bersyukur dengan teknologi yang sekarang ini. Sudah ada smartphone, sudah ada multimedia, sudah ada sosmed, sosial media. Sehingga sekalipun tidak dapat on-site, kita bertemu muka secara langsung. Tapi kita bisa online. Saya mau katakan Bapak Ibu, jangan malas. Tetap produktif. Jangan beri ruang kepada si jahat. Hari Minggu cari Tuhan. Dengarkan video ini. Lihat, saksikan, ikut ibadah bersama. Tetap produktif. Jadi berkat, jadi teladan.
Sehingga COVID ini tidak jadi pembatas untuk kita menjadi lempem, untuk kita menjadi lemas, untuk kita jadi mundur. Tapi saatnya melalui khotbah ini tetaplah produktif di hadapan Tuhan. Jadi berkat, jadi teladan, dan itu yang Tuhan rindukan. Poin saya yang terakhir, kiranya jadi berkat buat kita Bapak Ibu. Mari lihat bersama ketekunan pengharapan jemaat Tesalonika. Dikatakan seperti ini pada ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-10. Dan apa? Untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu apa? Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sabar itu susah, saya mengerti. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan, dengar, itu adalah sau yang kuat bagi setiap jiwa. Dan saya mau katakan seperti ini, jemaat Tesalonika sungguh-sungguh menantikan satu pengharapan. Yesus datang kedua kali. Wow, itu satu pengharapan yang amat sangat menguatkan. Itu pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Kedatangannya yang pertama di Bethlehem sebagai bayi. Kedatangannya yang kedua bukan lagi sebagai bayi, tapi as a king, sebagai seorang raja yang akan memerintah di dalam kemuliaan Bapa. Menarik, menantikan seorang raja. Tuhan persiapkan kita dengan baju kekudusannya. Tuhan mempersiapkan kita untuk menyongsong Dia, karena Dia akan datang. Dunia ini, kata kitab Yesaya, akan berakhir, akan digulung seperti orang menggulung tikar. Demikian dunia ini akan berkesudahan. Saya mau katakan Bapak Ibu, jangan terlalu susah memikirkan dunia ini. Dunia ini akan berakhir. Tetapi ingat, akan datang Tuhan menjemput gerejanya. 70 tahun usia berkat Tuhan. 80 bonus, kata Alkitab. Kalau masih Tuhan izinkan, kita bisa hidup hari ini. Nikmati berkat Tuhan. Nantikan kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang segera menjemput gerejanya. Ada 3 yang saya mau sebut. Bahwa Tuhan telah memilih jemaat Tesalonika. Tuhan sudah pilih kita. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan memilihmu. Untuk Tuhan mau angkat semua kita. Amin. Amin. Siapapun engkau, Tuhan tidak melihat latar belakangmu, Tuhan tidak melihat siapa dirimu, tetapi sejauh ada darah anak domba Allah, tanda dan darah anak domba Allah di dalam hidupmu, keselamatan ada pada hidupmu. Dengar, Tuhan sudah memilih engkau. Tuhan memilih engkau dengan anugerahnya. Poin saya yang pertama, anugerah keselamatan. Kita diangkat karena Tuhan menganugerahi kita. Tapi yang ketiga saya mau katakan, jemaat Tesalonika tidak jadi malas, tapi setia melayani Tuhan. Ini yang sangat penting. Ada orang bilang begini, udah Tuhan mau datang, kita tidur-tidur saja, kita jual harta benda kita. Dengar, tanggalnya tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus sendiri berkata, aku sendiri tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Berarti jangan buat-buat sendiri tanggalnya. Yang saya mau katakan seperti ini, setialah melayani Tuhan. Tuhan mau jumpai kita, tetap produktif, tetap setia, kerjakan yang terbaik. Amin. Amin. Orang bersemangat itu banyak, tapi orang yang setia itu susah. Yang Tuhan mau itu yang setia. Bukan cuma haleluya, haleluya. Sebentar, halelupa, lupa semuanya. Tetapi Tuhan mau kita setia. Setia hari ini, setia sampai Tuhan datang. Saya yakin Dia yang setia akan menjemput mempelainya yang setia dalam perkawinan anak domba Allah. Jemaat Tesalonika menjadi jemaat teladan buat kita. Biarlah semua kita dimanapun berada mendengarkan khotbah ini, kita melihat sesuatu yang amat kuat di tengah-tengah kita. Tuhan, kami mau tetap beriman kepada
Tuhan, kami mau mengerjakan kasih kami. Tuhan, kami mau tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita tutup mata kita. Kita satu dalam doa kita. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Terus dan selalu memperkaya hidup kami. Bahwa ada role model, ada contoh di dalam Alkitab. Jemaat Tesalonika. Yang dipuji begitu luar biasa oleh Rasul Paulus. Bukan karena mereka tidak ada masalah. Mereka mengalami penindasan, mengalami penganiayaan, mereka mengalami kesusahan. Mungkin sama dengan hidup kami. Tapi mereka menunjukkan iman mereka tidak dikalahkan oleh penindasan itu. Mereka membuktikan iman mereka tidak dikalahkan oleh aniaya itu. Iman yang sejati itu berhadapan dengan masalah, namun menang. Demikian iman kami, Tuhan. Kami tidak mau iman kami dikalahkan sakit penyakit kami. Olehnya hari ini dalam nama Yesus, tubuh kami bukan tempat sakit penyakit. Tubuh kami baik Roh Kudus. Hai penyakit, engkau tinggalkan tubuh kami. Karena yang hanya berdiam dalam tubuh kami adalah baik Roh Kudus. Dan aku percaya hari ini, bagi engkau yang beriman akan mujizat dari Tuhan. Terima kesembuhan Tuhan, terima kekuatan Tuhan. Bahwa engkau percaya tubuhmu adalah baik Allah. Apapun yang kau alami, jangan membuat itu engkau mundur dari Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bantu kami, tolong kami, untuk kami mengerjakan kasih kami. Karena kasih bukan hanya kata-kata. Tapi kasih adalah perbuatan nyata. Bagaimana jemaat Tesalonika menyambut pemberita Injil. Upah menyambut seorang nabi adalah upah nabi. Menyambut seorang benar, upah orang benar. Demikian yang kami kerjakan di dalam Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Gairahkan kami terus Tuhan setia. Karena kami tahu apapun yang kami buat dalam Tuhan, Tuhan melihatnya, Tuhan menghargainya. Taruhkan pengharapan yang kuat di hidup kami. Bahwa dunia ini hanya sementara. Kami akan pulang ke rumah Bapa. Tuhan akan datang jemput kami. Bapa, taruhkan pada hati kami keyakinan kepada keselamatan itu. Jika ada umat-Mu yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, aku hari ini berdoa biar setiap mereka menerima keselamatan dalam Yesus. Karena dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya, dibenarkan. Maka aku percaya Tuhan, seperti mana jemaat Tesalonika meninggalkan semua berhala-berhala itu, biar kami semua menyambut Engkau, satu-satunya Juru Selamat itu. Dan yang percaya Yesus diselamatkan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami untuk terus mengerti bahwa kesetiaan itu Tuhan harapkan. Sembah pujian kami bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk minggu yang indah ini. Kami ada waktu mendengarkan firman. Boleh Bapak Ibu menaikkan syukur Bapak Ibu kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir, sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti
tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Semua kita yang diberkati bersama katakan amin. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa dan hebat itu. Baik, sebelum kita masuk dalam doa penutup, untuk saya memberitahukan kepada Bapak Ibu, tetaplah setia di dalam ibadah online kita, karena kita masih menunggu untuk update daripada keadaan yang ada untuk kita bisa onsite. Tetapi sekalipun online, tidak itu mengurangi semangat kita cari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, kita terus setia karena kita ada fellowship. Untuk fellowship itu kita membangun komunitas kita menjadi komunitas yang kuat di hadapan Tuhan. Kemudian hari Jumat kita ada doa online. Tetaplah berdoa, percaya bahwa sungguh doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan itu mengubah pribadi kita, mengubah kota kita, dan mengubah bangsa kita. Terus percaya kepada Tuhan bahwa apa yang kita tabur melalui persembahan kita, sungguh Tuhan memberkatinya. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup persekutuan kita, ibadah minggu kita pada hari ini di dalam doa kita. Haleluya. Mari kita bilang dengan orang sebelahmu, tetap semangat. Bilang dengan dia, tetap semangat. Be excited. Tetap semangat. Karena dalam hidup ini kita harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kalau engkau berkata, aku cuma sendiri Pak, saya mau bilang dengan diri saya, bilang saja dengan dirimu, hai jiwaku, tetap semangat. Amin. Baik, mari kita tutup di dalam doa dan kita akhiri dengan doa berkat. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk minggu yang sukacita ini. Terima kasih kami bisa diberi kesempatan beribadah secara online. Aku berdoa berkati umat-Mu. Berkat berkelimpahan atas hidup. Kami berdoa untuk kota kami di mana kami tinggal. Tuhan, tidak ada kuasa dunia apapun melebihi kuasa Tuhan. Sehingga Kau pasti yang pegang kendali atas kota kami. Berkati setiap para pemimpin yang memimpin di kota kami, yang ada di New South Wales. Tuhan beri hikmat dari Tuhan atasnya, sehingga kebijakan keputusan semua tetap adil, sejahtera bagi rakyat, dan tentu memuliakan nama Tuhan. Nilai-nilai rohani, nilai-nilai Injil itu terus nyata, secara khusus di New South Wales, di Australia. Tuhan berkati Perdana Menteri. Doa kami juga untuk Indonesia, Malaysia. Berkat Tuhan atas kedua negara ini, untuk tetap penduduknya, gerejamu tetap mengalami revival di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, sembah pujian kami padamu. Mari angkat wajahmu kepada Tuhan. Kedangkan tanganmu, bawalah pulang segala berkat yang datang dari Bapa. Kasih dari Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan Roh Kudus menyertai keluar masuk hidupmu. Mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Nyanyi lagu kemenangan iman kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Yesus memberkati. Ucapkan Happy Sunday, selamat hari Minggu buat semua kita. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.